Supaya kamu tidak salah rekrut, ini 3 hal yang harus kamu siapkan terlebih dahulu. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Di video kali ini gue akan membahas tentang apa yang harus kamu siapkan sebelum merekrut karyawan supaya resiko salah rekrutnya semakin kecil. Nah, ini saya disclaimer, saya bilang ada resiko. Artinya, sekalipun kamu sudah menerapkan atau menyiapkan 3 hal ini, masih ada loh kemungkinan untuk salah rekrut. Karena yang kita rekrut ini manusia. Dan manusia itu begitu kompleks. Kamu mau pakai metode apapun dalam merekrut, tetap aja masih ada resiko salah rekrut. Tujuan kita hari ini adalah belajar untuk meminimalisir resikonya. Nah, sebelum saya masuk ke 3 hal yang harus kamu siapkan, saya mau bagikan terlebih dahulu bahwa banyak orang yang merekrut itu hanya berdasarkan pengalaman kandidat di masa lalu dan juga berdasarkan level pendidikan misalnya. Padahal sebetulnya masih ada aspek-aspek lainnya yang harus kita gali dalam diri seorang kandidat. Oleh karena itu saya mau memberikan framework ini nih. Nah, lihat di layar ya. Ini adalah framework yang konsultan saya itu percaya bahwa ini bisa meminimalisir resiko salah rekrut. Jadi ada 3 hal yang harus kita pastikan bahwa kandidat ini cocok ya. Yang pertama adalah job fit. Yang kedua di sini adalah value atau culture fit, lalu yang ketiga di sini ada organization fit. Saya akan jelaskan satu persatu secara singkat. Kalau kita ngomong job fit, berarti artinya yang dimaksud adalah kita melihat apakah kandidat ini cocok untuk pekerjaan yang sedang kita butuhkan. Ya, cocok nggak secara pekerjaan? Artinya apa? Skillnya ada, kompetensinya ada, ya, pengalamannya ada. Nah itu baru secara job fit atau pekerjaan. Tapi yang namanya manusia, ya, bisa aja pekerjaan cocok, tetapi nggak cocok sama organisasinya. Contohnya apa? Dia punya pengalaman, dia punya skillnya, tapi lokasi kerja kita ternyata jauh banget dari rumahnya dia, sehingga dia harus pulang pergi itu setiap hari bisa makan 60 km di jalan gitu ya, dan makan mungkin sampai 3 jam, 4 jam dalam perjalanan, sehingga nggak pas gitu ya kalau dia harus kerja di tempat kita. Atau misalkan jam kerja di kantor kita itu bisa sampai jam 6 sore, 7 malam, Sabtu harus masuk ya, sehingga hal tersebut nggak cocok dengan kondisi kehidupan dia sekarang yang dimana mungkin dia lagi butuh untuk lebih banyak spend time sama keluarga dan seterusnya. Nah ini adalah faktor-faktor yang kita masukkan ke dalam organization fit. Jadi dia nggak cocok secara organisasi, bukan secara budaya, beda lagi ya, nanti saya akan jelaskan. Oke, contoh lain di organization fit adalah nggak cocok sama gaji. Nah berarti itu nggak cocok ya, jadi masuknya ke sana ya. Nah tentu 2 hal ini itu mungkin buat teman-teman cukup kebayang gimana cara untuk menseleksinya. Tapi ada satu hal lagi yang cukup abstrak bisa dibilang cukup abstrak, yaitu culture atau values fit. Nah culture atau values fit ini artinya adalah kita ingin mencari orang yang sekiranya ketika kerja di perusahaan kita dia cocok sama perilaku, mindset, kebiasaan dari perusahaan kita. Ada perusahaan yang punya kebiasaan kalau ngomong itu bahasanya kasar, tapi gak ada orang yang tersinggung, ya. Tapi ada perusahaan yang kalau ngomong itu harus super sopan, bahkan dikit-dikit minta maaf, mau ngomong izin, minta maaf. Ada yang se-ekstrim itu juga, ada yang di tengah-tengah. Nah bayangkan kalau ada orang yang terbiasa dengan culture sopan, lalu masuk ke perusahaan yang culture-nya secara omongan gitu ya, misalnya secara omongan itu bisa dibilang kurang sopan ya, maka mereka akan shock. Orang ini akan shock dan akhirnya ya nggak akan betah kerja di perusahaan tersebut, betul ya. Atau ada juga perusahaan-perusahaan yang secara budaya emang kerjanya itu slow ya, lambat, tidak terlalu hektik. Lalu ada perusahaan yang kerjanya itu semua super cepat, apa-apa deadline-nya cuman hari ini gitu, atau besok cuman 1 hari deadline-nya ya. Nah ini akan membuat culture shock, dan kalau dia nggak bisa beradaptasi, walaupun dia punya skill dan pengalaman, tetap aja nggak akan betah dan akhirnya resign. Atau justru skill dan pengalamannya jadi nggak keluar karena secara budaya tidak cocok. Nah pertanyaannya adalah, terus budaya seperti apa yang harus dijadikan blueprint ya, yang harus dijadikan patokan untuk kita merekrut kandidat ya.
Budaya yang harus dijadikan patokan adalah budaya yang memang diinginkan oleh perusahaan berdasarkan value perusahaan. Nah, jadi saya mau jelaskan ke teman-teman sedikit dulu. Ada value perusahaan, ada budaya perusahaan. Value itu adalah prinsip yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun orang di perusahaan tersebut. Nah, dari value ini ketika dilaksanakan oleh semua orang secara konsisten berubah menjadi sebuah budaya. Nah, contoh apa sih value-value perusahaan? Nih, saya kasih lihat ada contoh. Nah, berita baiknya teman-teman, kita ada e-book yang teman-teman bisa lihat contoh value perusahaan beserta definisinya. Tentu ini hanya contoh ya. Artinya value itu jauh lebih banyak daripada apa yang ada di e-book ini. Tapi setidaknya ini bisa memberikan gambaran teman-teman untuk teman-teman mengembangkannya buat value perusahaan kalian. Jadi buat kalian yang belum punya value di perusahaan kalian belum set apa yang mau menjadi value dan culture, kalian bisa dapat inspirasinya dari sini. Oke? Nah, di sini ada contoh value-nya integritas. Artinya ya, bahwa di perusahaan ini kita tidak ada atau tidak bisa ada perilaku suap menyuap misalnya. Tidak bisa ada perilaku yang namanya membohongi pajak misalnya. Ya, atau perilaku menutup-nutupi kewajiban misalnya ya. Jadi kalau teman-teman bilang value company kalian integritas, ya konsekuensinya itu gitu ya. Konsekuensi. Kalau kalian jualan, kalau value integritas berarti kalau kalian jualan ya kalian harusnya nggak bisa kasih sesuatu gratifikasi kepada orang procurement dari klien kita ya, dengan harapan supaya dia mendahulukan kita. Itu nggak bisa ya, itu contoh value. Sekarang ketika kita udah tahu nih, ini adalah contoh-contoh value, ini adalah value perusahaan yang kita tanamkan, barulah ini harus kamu siapkan. Yang pertama, menyiapkan pertanyaan interview ya, pertanyaan interview untuk menggali value. Karena kalau pertanyaan interview untuk menggali job fit, itu pasti kalian udah siapkan, ataupun kalau nggak disiapkan, kalian pasti udah kebayang. Gimana cara menggalinya, atau pertanyaan apa yang harus dilontarkan? Nah, ini di ebook ini pun juga ada nih teman-teman. Ya, contoh-contoh pertanyaan value untuk menggali values. Ya, mau value-nya integrity, value yang continuous improvement, whatever it is. Ya, jadi kalian bisa pelajari nih di sini pertanyaan-pertanyaannya seperti apa. Lalu ketika interview, ya prioritaskan untuk menggali value dari kandidat tersebut melalui pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, kalau kalian mau ebook ini yang berisikan ada daftar value perusahaan, ada pertanyaan interview untuk menggalinya, ya itu kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah ini ya. Dengan kalian punya guidance ini, maka kalian sudah satu langkah lebih maju dari perusahaan lain yang nggak tahu teknik ini gitu ya, dalam merekrut orang sesuai dengan value atau culture-nya kita. Yang kedua yang harus disiapkan adalah requirement ya, requirement dari kandidat tersebut. Banyak saya lihat perusahaan-perusahaan yang merasa bahwa perusahaan saya kecil, kalau saya mau rekrut saya nggak perlu tulis deh requirement-nya seperti apa gitu ya. Ngapain sih harus ditulis? Saya udah tahu lah, semua ada di otak saya requirement-nya apa. Ya memang bisa sih kita ngerekrut tanpa menulis requirement dari posisi tersebut gitu. Tetapi yang banyak terjadi adalah banyaknya poin penting yang harusnya kita cek tapi nggak dicek karena nggak ada di requirement. Dengan menuliskan requirement ini artinya kita mau berusaha mendapatkan kandidat yang punya job fit. Contohnya apa sih requirement, seperti apa contohnya? Nah, ini ada formnya juga nih. Ada form job requirement, termasuk ini bonus ketika teman-teman beli ebook yang tadi ya, ini ada dapat bonus untuk formnya, untuk form requirement. Nah, di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa men-trigger teman-teman, kalian tinggal isi aja sehingga kalian lebih jelas terhadap kebutuhan spesifikasi dari kandidat yang sedang kalian cari. Oke, secara pengalaman, secara skill, secara apapun lah ya. Oke, yang ketiga, yang terakhir, nah ini juga yang menurut saya jarang sekali orang siapkan sebelum merekrut. Yang ketiga adalah membuat KPI untuk masa probation orang tersebut. Waktu kita rekrut, biasanya kalau dia adalah direkrut sebagai pegawai tetap, ada masa probation. Selama masa probation, buatlah KPI untuk orang tersebut. Jadi KPI untuk 3 bulan dong Kak Sam? Yes, KPI untuk 3 bulan. Supaya ketika orang ini selesai masa probation, kalian bisa mereviewnya dengan objektif. Selain itu, bukan hanya soal nanti waktu mereka lulus probation, waktu kalian menyeleksi kandidat, lalu kalian udah kebayang, oh KPI-nya adalah ini,
maka ini akan mempertajam kalian dalam menyeleksi kandidat. Contoh, misalkan saya mau cari orang sales, lalu saya bikin KPI-nya menurut kebutuhan di perusahaan saya. Salah satu KPI orang sales ini adalah menjual produk-produk yang slow moving, ya, produk-produk yang nggak laku. Ya, berarti KPI-nya adalah nilai sales atau penjualan atau revenue, omset dari produk yang tidak laku atau produk yang slow moving. Nah, ketika misalkan targetnya adalah selama 3 bulan dia harus bisa ada salesnya 500 juta dari produk slow moving, ya. Nah, waktu ada kandidat masuk, wah, secara pengalaman dia bener nih orang sales, betul di B2B juga, wah produknya serupa sama produk kita. Wah, jangan buru-buru, oke dulu, bagus, jangan. Digali dulu, pernah nggak dia jualan produk yang slow moving? Kan gitu kan? Karena KPI dia nantinya adalah sales atau omset dari produk slow moving. Digali dulu tuh, pernah nggak? Kalaupun pernah, berapa rupiah sih omsetnya dari produk slow moving? Kalau iya pernah, tapi cuman 5 juta rupiah, padahal targetnya nanti 500 juta. Ya nanti dia shock gitu. Target gue 500 juta dari produk slow moving, biasanya gue cuma 5 juta nih dari produk slow moving. Dia shock. Bisa jadi itu adalah indikator bahwa mungkin dia bukan orang yang atau kandidat yang tepat. Nah, itulah kegunaannya, manfaatnya ketika kita men-setting KPI untuk posisi yang sedang kita cari. Kesimpulannya, ada 3 hal yang harus kamu siapkan. Yang pertama adalah menyiapkan pertanyaan interview untuk menggali values orang tersebut, sehingga kita tahu orang ini cocok nggak secara budaya dengan kita. Yang kedua, menyiapkan job requirement yang detail, ya. Dan yang ketiga adalah menyiapkan KPI untuk posisi tersebut, terutama selama masa probation. Nah, tools untuk membantu kalian ada di sini nih, ya. Kalian bisa klik nanti linknya di deskripsi. Ini ada tools untuk menentukan pertanyaan interview values, ada e-booknya, dan juga ada formulir untuk kalian bisa download di situ sebagai salah satu free-nya, ya, bonusnya untuk kalian isi job requirement. Ya. Nah, itu aja teman-teman, ya. Semoga ini bisa membantu kalian untuk mengurangi resiko salah rekrut. Kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk subscribe, lalu di-share ke teman-teman HRD, teman-teman business owner, ya, supaya mereka juga bisa belajar dan usaha mereka makin bertumbuh. Oke, thank you, sampai jumpa di video berikutnya.